Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Cobalah coba, Untuk kali ini Dimas Diajeng saya akan memasak ya. Ide bisnis ini bisa dijual atau juga dimakan sendiri, yaitu memasak tumpang ya Dimas Diajeng ya. Mungkin ini di kalangan Jawa Tengah ya kayaknya tumpang ya, tapi nggak tahu kalau di Jawa Barat, Jawa Timur mungkin ada, tapi kayaknya di Jawa Tengah yang sering memasak ya. Oke, adapun bahan-bahannya ini agak banyak ya di Mas Diajeng ya, agak banyak karena tumpang ini memang rangkaiannya banyak ya. Jadi nanti satu panci itu isinya penuh gitu sama sayuran, tahu tempe ya. Adapun bahan-bahannya di Mas Diajeng ya, yang pertama adalah ini tempe di Mas Diajeng. Nih ya, saya perlihatkan ke bawah ya. Nah ya, jadi bahan yang pertama itu tempe. Tempe itu ada dua macam ya di Mas Diajeng ya, harus dua ya, jadi nggak boleh pakai satu macam tapi harus dua, yaitu yang pertama tempe yang kok kameranya nggak pas ya. Yang pertama itu tempe yang tidak busuk, nah seperti ini ya. Kemudian yang kedua tempe busuk ya. Tempe busuk ini bisanya jadi busuk sebenarnya dari tempe ini, tapi didiamkan selama 2-3 hari jadi busuk seperti ini ya. Memang harus perpaduan antara tempe nggak busuk sama busuk seperti ini ya di Mas Diajeng. Jadi rasanya balance ya, jangan ini terlalu banyak kemudian ini sedikit, atau ini terlalu banyak ininya sedikit, nanti nggak balance rasanya, kurang mantap ya. Jadi bahannya tempe ini nanti direbus kemudian diulek ya, sehingga sampai halus, sampai lembut. Kemudian nanti campurkan di kuah. Jadi saat ambil itu ada tempenya yang sudah halus ya, tempe busuk sama tempe tempe enggak busuk ya. Ini tak singkirkan dulu. Kemudian bahan yang kedua adalah tahu di Mas Diajeng ya. Tahu saya ini sudah dicuci ya, dan tangan saya juga udah bersih tadi. Ini tahu goreng ya. Tahu goreng itu ada dua macam. Ada dua macam. Tahu goreng ini yang tahu goreng yang isi, maksudnya yang padat, atau tahu goreng yang pong ya, ada dua. Nah biasanya kalau yang tumpang enak yang ini ya. Kalau tahu yang pong itu untuk tahu bakso seperti itu ya. Jadi ini padat, kenyal gitu di Mas Diajeng ya. Kalau tahu pong kan kosong gitu. Nah ini bahan yang kedua, saya singkirkan dulu ya. Bahan yang ketiga adalah ini kulit sapi goreng atau rambak ya, rambak atau krecek sama ya disebut ya. Jadi ini tadi beli 1 ons. Nah ini ya, ini yang bagus di Mas Diajeng ya. Ini ada dua kualitas ya. Ini yang bagus. Jadi kalau yang bagus itu direbus tidak remuk ya, malah semakin kenyal. Itu yang bagus. Tapi harganya agak mahal. Kalau yang murah itu yang tipis, kalau direbus remuk ya. Misalnya ini utuh gitu direbus jadi 2, jadi 3 gitu ya. Sehingga untuk dimakan nantinya nggak bisa diambil, kadang udah remuk gitu ya kalau yang murah. Ini rambak ya. Kemudian bahannya lagi, kalau mau nambah seperti kikil gitu juga enak di Mas Diajeng ya. Terus kalau misalnya kalau nggak kikil ya ceker ayam apa gitu juga enak di Mas Diajeng. Jadi terserah di Mas Diajeng yang diinginkan apa, ayam apa rambak ya, apa mungkin kikil bisa juga ya, kikil sapi.
itu enak juga. Jadi nantinya tumpang koyor. Nah, seperti itu ya. Itu bahan-bahannya ya, Mas Ajeng. Kemudian bahan yang sayurannya seperti ini. Tak singkirkan dulu. Bahan-bahan sayurannya adalah nih, Mas Ajeng ya. Ini kenikir, sudah saya cuci bersih tadi. Nih kenikir ya. Tadinya seperti pohon kenikir itu ya, memang pohon ya. Terus kemudian saya siangi, saya potongi per tangkai ya, seperti ini, kemudian dicuci. Nah, terus kemudian sayur yang kedua, ini sayurnya bisa beraneka ragam ya di Mas Ajeng. Misalnya kenikir bisa, kemudian toge bisa, bayam bisa, kemudian daun pepaya bisa, ya. Jadi macam-macam. Ya, jadi di Mas Ajeng tidak terpancang harus ini, enggak. Kacang panjang bisa, ya. Bahkan kalau suka pare pun juga bisa, ya. Terus kemudian ini saya tadi belinya 3, kenikir, kacang panjang dan toge. Tapi yang dimakan saat ini kenikir dan toge dulu, kacang panjangnya untuk besok, ya. Karena tumpang itu sayur kalau apa ya, bukan basi sih, tapi sayur kemarin maksudnya gitu, sayur wayu bahasa Jawanya ya. Ya, itu semakin enak ya. Jadi tumpang, gudeg itu semakin besoknya semakin enak ya. Kalau mungkin pas awal saat matang belum mantep ya, tapi kalau sudah besok itu lebih enak lagi. Itu namanya tumpang. Nah, makanya untuk yang kacang panjang itu kan kalau di kulkas bisa awet. Kalau yang daun ini nanti kuning ya, nggak bisa dimakan. Tapi kalau kacang panjang itu awet, jadi untuk besok ganti kacang panjang. Jadi tumpangnya masih ini, kemudian pakai kacang panjang ya. Itu rencana ya. Ini togenya toge kacang hijau. Jangan pakai toge yang kedelai, yang kepalanya besar ya, nggak enak yang ini ya. Dan yang dipakai adalah yang agak panjang, bukan yang pendek. Kalau pendek untuk soto ya, kalau ini untuk tumpang. Oke, itu bahannya. Tak singkirkan dulu. Kemudian bumbu-bumbunya adalah bawang putih, babut, kemudian bawang merah, bamer ya. Ini saya pakai 5 siung. Kemudian terasi. Ya, kalau mau pakai ebi juga enak di Mas Ajeng, tapi kita betulan tadi tak cari tidak ada, ya udah nggak pakai nggak apa-apa ya. Terus kemudian penyedap rasa ya, pakai 1 aja. Terus ditambah nanti gula, bisa dari gula pasir atau gula diabetes. Bagi yang penderita diabetes pakainya gula diabetes biar gula darahnya tidak naik. Oke, tak singkirkan dulu. Kemudian tadi garam ya, nanti pakai garam. Saya pakainya garam halus, bisa juga garam kasar. Nanti kalau direbus juga halus sendiri ya. Nah, kemudian bumbu-bumbunya ini pakai cabai merah ya, Mas Ajeng. Cabai merah ini kalau takut pedas, itu caranya dibelah dulu gini. Nah, kayak gini. Ya. Terus kemudian setelah dibelah, dipotong serong ya, tipis-tipis. Nah, seperti ini. Tipis-tipis. Terus kemudian ditaruh di ambil saringan yang ada gocekan nih. Nah, kemudian ditaruh di saringan sehingga yang putih gede. Nah, sehingga nanti bijinya keluar, sehingga tidak pedas ya. Tapi bagi mereka yang pedas ya malah ditambah cabai rawit biasanya ya. Nah, ini kebetulan anak dan yang 2 ya, ini kebetulan anak suka nggak suka pedas maksud saya, makanya cabenya dibuang. Nah, caranya gini di Mas Ajeng ya. Setelah dipotong atau diiris seperti ini, dimasukkan di dalam tempat ini ya, susun 2 ini. Nah, masukkan di sini seperti ini. Terus kemudian dikocok-kocok gini, goyang-goyang maksud saya.
Nah, ke atas, ke samping gitu ya. Nah, akhirnya apa? Bijinya keluar ke bawah. Nah, jadi nggak usah buang bijinya. Tapi kalau memang pengennya bersih sekali ya dibuang. Caranya gini. Nah, ini aja sebenarnya udah nggak pedas karena ini kan cabai merah ya. Nah, tapi kalau memang nggak pengen pedas banget lah, caranya ini dibelah gini, terus kemudian dikeluarkan gini di Mas Jajeng. Nah, dikeluarkan gini, ini diambil. Itu kalau memang harus bener-bener nggak pedas ya. Nah, jadi kayak paprika. Jadi nggak pedas. Nah, seperti ini. Jadi dikeluarkan bijinya sehingga kosong. Nah, itu benar-benar nggak pedas. Hanya merah saja nanti, kosong seperti ini. Ya, tapi kebetulan kita juga senang pedas, cuman nggak pedas banget gitu. Makanya tadi digoyang-goyang gini, di kontrak-kontrak gini, akhirnya turun ke bawah. Tuh ya, di Mas Jajeng ya. Nih, turun ke bawah. Nah, yang ini dibuang kalau nggak mau pedas ya. Nah, ini sedikit pedas, bukan nggak pedas. Kalau nggak pedas, bener-bener nggak pedas seperti ini tadi. Dibuang, kemudian dipotong-potong. Terus kemudian tadi udah ya, cabai ya. Kemudian bumbu dapurnya serai ya. Serai ini saya pakai 2. Kemudian daun salam ya. Daun salam sama daun jeruk itu banyak nggak apa-apa di Mas Jajeng ya. Ini sedap soalnya. Banyak nggak apa-apa. Tadi bumbu dapur Rp1.000 udah dapat banyak, jadi tak pakai separuh daun salamnya. Nah, kalau daun salam itu yang ini di Mas Jajeng, yang lebar ini. Ya, kayak daun jambu. Itu salam ya. Bagi di Mas Jajeng yang baru tara belajar, ini untuk dimengerti, ini daun salam ya. Kalau yang sudah terbiasa udah tahu ini salam gitu ya. Kalau ini daun jeruk. Jadi nah seperti ini. Tapi jeruknya ini jeruk purut ya. Daun jeruknya jeruk purut, bukan asal daun jeruk ya, daun jeruk purut. Nah, ini menambah aroma rasa tumpang itu semakin menyegarkan. Nah, ini pakai banyak di Mas Jajeng ya. Ini nanti direbus semua. Terus kemudian pakainya lengkuas. Bahasa Jawanya laos ya. Ini semula besar. Kayak kayak tales gitu. Nah, tapi ini dipotong-potong sama penjualnya jadi tipis ya. Kemudian kunir biar warnanya agak kuning-kuning gitu, bagus. Kunyit ya sama ya. Kemudian jahe ya, dikit-dikit aja di Mas Jajeng. Kemudian kencur. Nah, kalau kencur ini sebenarnya banyak berani di Mas Jajeng karena tumpang itu identik rasa kencurnya ya. Kencur itu yang untuk bumbu gudang sama kencur ya. Sedap sekali ini. Nah, ini nanti kemudian ini ada tambahan. Tadi sudah ya penyedap rasanya. Tambahannya ini andalan. Cobalah coba channel, yaitu saus raja rasa. Ya, menambah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian ambil panci ya. Nggak usah dipotong-potong ya bumbunya ya. Ambil panci ini. Kemudian diisi air. Ini belum saya isi, nanti saya isi air ya. Kemudian semua masuk ya di Mas Jajeng ya. Ini tadi yang bumbu itu masuk semua. Nah, masuk semua. Ya, ketuang semua, tak singkirkan dulu. Terus kemudian ini bawang merah, bawang putih semua ya masuk. Nah, seperti ini. Kemudian terasi ya, dibuka dulu terasinya. Nah, seperti ini. Kalau pakai terasinya yang batangan besar juga bisa, tapi diiris ya. Nah, diiris. Pakai satu. Nih ya. Dimasukin semua. Nah, kalau sudah, tempe juga di Mas Jajeng ya. Tempe. Nah, tempenya ini tadi ya.
dia diambil plastiknya dulu, sama ini kan ada plastik dan sama ada daunnya di Mas Diajeng. Ini dikeluarkan dulu ya. Memang baunya nggak enak di Mas Diajeng, jadi nanti jangan heran ya, kok baunya gini sih, busuk ya, emang tempe busuk ya. Emang ini tempe busuk, jadi baunya nggak enak nih. Ya, semangit baunya ya. Jadi kayak apa ya? Ya tempe busuk lah gitu. Tapi ini bagus nih Mas Diajeng. Dulu saya pernah membuat konten sambal tempe busuk. Nah, itu berguna untuk macam-macam ya. Untuk perut kembung kayak gitu-gitu. Ada. Cari ya di Cobalah Coba channel konten punya kami. Judulnya sambal tempe bosok. Nah, sambal tempe bosok. Ini ya, di Mas Diajeng udah masuk ya. Kemudian tempe yang nggak busuk juga masuk. Ya. Nah, tapi dipotong-potong ya. Kalau yang busuk kan udah nggak usah dipotong, nggak apa-apa karena nanti remuk sendiri ya. Kalau yang tempenya nggak mateng, tak singkirkan dulu ke kiri. Nah, kalau yang tempenya nggak mateng harus dipotong-potong dulu supaya apa? Nanti pas diuleknya itu mudah ya, di Mas Diajeng ya. Nah, motongnya sembarang aja, tapi jangan tebel-tebel. Nah, begini. Nah, jangan tipis dan jangan tebal. Kalau tipis nanti remuk sebelum di ulek remuk. Nah, gini aja. Nah, ya sebesar gini. Oke ya, langsung masuk ya. Masuk. Ini juga ya. Nanti ini kuahnya jadi kental. Di Mas Diajeng kental karena ada ulekan tempe busuk dan tempe nggak busuk. Kalau bahasa Jawanya ini tempe waras ya. Bukan waras dan gila, enggak ya. Kalau tempe waras dan busuk. Nah, masuk ya di Mas Diajeng. Udah masuk. Nah, kalau sudah ya, ini tahu masuk juga. Ya, tahu masuk juga sekalian ya di direbus sekalian ya, nanti tinggal ngasih air. Kemudian ini rambaknya itu dipotong-potong ya di Mas Diajeng karena ini kebesaran ya, dipotong pakai ini. Kalau yang besar dibagi 3. Nah, kalau yang kecil dibagi 2 ya. Atau 2 aja enggak apa-apa, 2 ya. Jadi nanti biar mantap yang makan 2. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini rasanya luar biasa di Mas Diajeng. Ya, kalau suka yang pakai kikil, nah, pakai aja. Lebih mantap ya. Jadi tumpang koyor namanya. Itu kalau beli mateng mahal di Mas Diajeng, di Solo Baru tuh ada tuh. Saya pernah nyoba, antrinya banyak sekali dan harganya ya cukup mahal sih menurut saya. Ya, kalau masak sendiri kan puas di Mas Diajeng. Jadi pagi makan, siang makan, sore makan, nggak habis-habis. Kalau beli cuma sekali makan udah habis ya. Makanya lebih baik di Mas Diajeng mencoba resep ini. Pasti jos di Mas Diajeng. Nah, seperti ini. Nah, ini semua umur suka ya. Semua umur suka ya. Ya mungkin ada yang nggak suka karena tempe busuknya. Tapi kalau sudah matang itu nggak terasa kok tempe busuknya di Mas Diajeng. Jadi menyatu dengan tempe yang nggak busuk itu sehingga tidak terasa. Nah ini kalau sudah dikasih air ya, yang penting tenggelam ini semua ya. Jangan banyak-banyak ya airnya, soalnya nanti ada santannya. Oh iya, itu kelapanya lupa ya. Ini nanti dikasih santan ya di Mas Diajeng ya. Sudah beli kelapa tapi lupa membawa ke sini. Jadi ini jangan banyak-banyak, nggak usah tenggelam juga nggak apa-apa, tapi nanti dibalik ya. Nggak usah tenggelam nggak apa-apa, nanti dibalik. Nah kalau sudah
nanti bumbu-bumbunya sama tempe itu diambil. Ya, diambil kemudian ditumbuk atau diulek. Ya, diulek itu. Pakai ulekan itu. Misalnya ini lempernya diulek gitu ya sampai lembut ya. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian tempe diulek. Kalau tahunya enggak ya, biar utuh. Tahu sama rambaknya enggak. Nah, terus bumbu-bumbu kalau bisa digeprek ya, kayak serai gitu digeprek semua. Nah, kalau sudah dimasukkan lagi ke sini ya, misalnya ini yang lemper untuk ngulek tadi terus dituang di sini. Nah, direbus lagi, tinggal ditambah santan. Nah, santan sampai ditunggu sampai mendidih ya. Kemudian dicicip rasa tadi sudah dijelaskan bumbu-bumbunya, penyedapnya yang ini ya. Jangan lupa dikasih gula ya, karena tumpang itu identik rasa pedas dan manis sih sebenarnya. Cuman karena nggak suka pedas ya manisnya ada ya. Nah, kalau sudah dituangi santan, ditunggu sampai mendidih, kemudian cicip rasa, selesai. Nah, ini sedap lagi di Mas Diajeng kalau di Mas Diajeng pakai pete ya sebenarnya. Enak sekali. Cuman keluarga kami nggak suka pete, jadi kami nggak pakai. Ya sebenarnya kalau saya suka, anak dan istri nggak suka, jadi daripada nanti nggak makan kan sayang ya. Karena ada hanya faktor pete aja terus nggak jadi makan, terus malah beli makanan gitu kan malah tambah boros ya. Lah makanya kami nggak pakai. Tapi kalau satu keluarga itu suka pete, lebih nikmat lagi ya, luar biasa. Jadi ada aromanya pete ya. Nah, sebenarnya bisa juga pete itu dimasak, terus petenya dibuang, tapi ya tetap aja baunya ada petenya. Nah, keluarga kami, anak istri itu nggak suka, jadi makanya nggak pakai ya. Jadi semua nanti bisa makan. Nah, hanya untuk di Mas Diajeng aja yang suka pete monggo, pakai aja, lebih nikmat ya. Itu instruksi saya ya. Marilah kita sekarang sudah persiapan ini sudah selesai. Sekarang kita menuju dapur masak. Monggo. Halo di Mas Diajeng, ini tadi saya sudah memasak nih ya. Tadi jadi waktu di dapur tidak saya tunjukkan karena dapurnya sempit ya di Mas Diajeng, jadi nanti agak susah motonya. Cuman intinya tadi ya, semua yang sudah dipersiapkan tadi di panci tadi direbus dengan air secukupnya. Kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian jahe sama kunyit. Nah, itu diulek ya. Ditumbuk. Terus kemudian tempenya juga diulek ya, baik tempe yang busuk maupun yang tempe yang tidak busuk ya, diulek semua. Kemudian direbus lagi ya, direbus lagi. Kemudian dicampuri tadi yang tahu, kemudian krecek ya, itu masuk semua. Terus kalau sudah dituangi dengan santan ya, santan ini tadi 1 butir kelapa ya. Jadi setelah mendidih sudah matang seperti ini ya, rasanya lezat sekali di Mas Diajeng ya. Cara penyajiannya seperti ini di Mas Diajeng ya. Ini jadi untuk kali ini sayurannya toge sama kedikir ya. Nah, punya cadangan kacang untuk besok. Jadi di Mas Diajeng bisa membuat sayur tumpang seperti ini ya, itu bisa 2 hari 3 hari nggak apa-apa, lebih enak ya, lebih mantap. Kalau wayu lebih mantap ya. Sedangkan sayurannya bisa ganti-ganti tiap hari, misalnya bayam, ini toge sama kenikir ya. Nah, besok bayam, besoknya lagi kacang panjang, besoknya lagi daun singkong dan sebagainya ya. Dan pepaya juga enak ya. Jadi bisa macam-macam, jadi nggak bosan. Tumpangnya tetap sama ya, tapi sayurannya ganti-ganti ya. Nah, ini ya saya sajikan
tumpangnya, wah besar sekali Dimas Diajeng, baunya sudah nggak ketulungan mau makan. Ini pas jam 12 siang ya Dimas Diajeng, jadi siap menyantap. Nah seperti ini toge sama apa namanya daun kenikir. Nah kalau sudah seperti ini ya tinggal dikasih ini ya kreceknya, kemudian tahunya, semua lezat ya. Kalau pakai koyor juga boleh, lebih enak ya. Kalau misalnya mau ayam, ceker ayam juga enak. Jadi luwes ya Dimas Diajeng ya tumpang ini ya. Ya, misalnya pakai daging sapi juga enak. Tinggal sesuai dengan keinginan ya. Nah, seperti ini Dimas Diajeng ya. Jadi ada sayurannya. Saya berdiri aja, takut jatuh. Nah, ini kemudian taruh di sini. Nah, dikumpulkan di sini dulu ya, di tengah. Nah, seperti ini. Pakai tahunya lagi ya Dimas Diajeng ya, biar komplit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini terus. Ini kuahnya kental Dimas Diajeng, jadi nggak hanya santan, tapi ada apa namanya, ada tempe-tempenya nih ya, tak ambil ya yang bawah. Nah biasanya mengendap tuh Dimas Diajeng ya, jadi ada tempe-tempenya seperti ini. Waduh nikmatnya luar biasa Dimas Diajeng. Nih jadi apa namanya sayurannya sampai nggak kelihatan ya, jadi ini saya singkirkan dulu. Ini juga saya pinggirkan. Nah ini dihidangkan dengan sepiring nasi putih Dimas Diajeng. Tuh lezat kan Dimas Diajeng. Jadi seperti inilah nasi tumpang ya Dimas Diajeng. Jadi bisa dicoba Dimas Diajeng, dan harus mencoba ya, karena Anda berani mencoba, Anda sungguh luar biasa. Bahannya murah dan mudah didapat seperti ini ya, jadinya seperti ini, rasanya luar biasa ya. Terima kasih Dimas Diajeng yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Kiranya Dimas Diajeng mendapat manfaat dari video ini. Silahkan mencoba ya, pasti enak ya. Bagi yang belum subscribe, like, share dan komen silahkan monggo, sehingga kami bisa memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Kata bijak hari ini adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan, intinya seperti itu ya. Terima kasih Dimas Diajeng, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Salam kemenangan.